ISEF Talks. ICEF Talk. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore sahabat ISEF dimanapun kalian berada. Selamat datang di acara podcast pertama kami di ISEF Talk bersama saya Adi Pradono Tunggul Nalendro. Oke, ngomong-ngomong tentang ISEF tahun ini nih, banyak banget hal-hal atau sesuatu yang berbeda dari ISEF sebelumnya. Salah satunya adalah ini yang kita lakukan pada pagi hari ini, yaitu ada ISEF Talk yang akan mengusung tema Kampusku IPB University. Nah, ngomong-ngomong tentang tema itu, kayaknya bahasanya bakal luas banget ya teman-teman. So, kalian jangan khawatir juga karena kita juga menghadirkan narasumber yang luar biasa, luas wawasannya. Ini mungkin bisa teman-teman langsung lihat di samping saya udah ada para wanita yang sangat menawan, mempesona, indah sepanjang masa ya. Beliau ini merupakan mahasiswa IPB angkatan 53 dan sudah dinyatakan lulus juga dari Prodi Teknik Sipil dan Lingkungan. Kemudian beliau juga memiliki banyak banget nih segudang prestasi dan pernah menjadi salah satu member dari Duta IPB University. So nggak usah diragukan lagi untuk pengetahuan dan seluk-beluknya tentang IPB University. Langsung aja kita sambut. Halo Kak Regina Aprilia Zulfikar. Halo Adi. Kak Rere. Halo. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak baik. Kak Rere gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah juga baik. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini juga baik ya. Amin. Karena sekarang lokasinya lagi di mana Kak? Sekarang kebetulan lagi di Lampung. Lampung. Iya, pulang kampung. Lagi sibuk apa Kak sekarang Kak? Sekarang alhamdulillah lagi melanjutkan studi dulu. Gitu. Jadi ya kuliah online. Oke. Karena seperti yang tadi udah aku sampaikan di awal ya, kalau ini podcast hari ini tuh temanya beberapa pertanyaan nih Kak dari teman-teman semuanya yang biasanya ditanyakan oleh masyarakat umum atau teman-teman siswa SMA atau bahkan mahasiswa sendiri yang pada belum tahu nih. Jadi kita akan mengulik-ulik sedikit tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut nih Kak. Oke, untuk pertanyaan pertama kali ya Kak, kenapa sih nih nama IPB dari Institut Pertanian Bogor itu berubah menjadi IPB University nih Kak? Kenapa nih ya kira-kira? Apa karena buat keren-keren doang atau ternyata ada filosofi-filosofi tertentu nih Kak yang mungkin teman-teman belum tahu nih? Oke, ini emang topik menarik ya karena belakangan cukup banyak diperbincangkan gitu ya. Utamanya karena loh, kan udah institut, kenapa ada universitas lagi di belakangnya gitu. Itu yang membuat orang-orang bertanya-tanya. Nah, jadi sebenarnya betul adanya bahwa IPB itu merebranding namanya menjadi IPB University. Jadi sekarang itu IPB bukan lagi merupakan singkatan dari Institut Pertanian Bogor. Bukan, IPB itu Institut Pertanian Bogor bukan, tapi IPB sendiri merupakan satu kesatuan branding. Ibaratnya kayak Adi nih, namanya Adi. Adi kan gak ada singkatannya apa-apa kan, gak ada kepanjangan apa-apa. Nah, jadi IPB itu sekarang merupakan satu kesatuan branding dan kita itu sudah dilihat dari departemen-departemen atau jurusan yang ada di IPB itu sudah bisa masuk kategori universitas. Maka dari itu kita merubah nama sekaligus merubah status lah istilahnya ya menjadi IPB University. Jadi karena kan kalau institut kan jatuhnya dia hanya satu bidang saja kan. Misal kayak Institut Pertanian Bogor ya hanya bidang pertanian. Tapi kan pada kenyataannya di IPB itu jurusannya sudah umum, sudah luas, banyak jurusan-jurusan yang tidak hanya dari bidang pertanian. Nah, oleh karena itu, jadi IPB sudah masuk kategori universitas dan bukan Institut Pertanian Bogor Universitas, bukan, tapi IPB University, gitu, Universitas IPB. Jadi IPB itu nama ya, branding, bukan lagi merupakan suatu kepanjangan. Seperti itu Adi. Oke, mantap sekali ini. Wow banget ya, emang benar sih untuk teman-teman di luar sana yang belum pada tahu ya, IPB memang untuk program studinya itu udah bukan sekedar di pertanian saja, lingkupnya itu udah bermacam-macam gitu, ada dari ekonomi, bahkan ini dari kita pun dari teknik sipil dan lingkungan seperti itu. Maka dari itu emang udah layak lah untuk kita berubah nama gitu, seperti itu ya Kak ya? Betul, kurang lebih seperti itu.
Untuk pertanyaan kedua nih, ini biasanya datang dari anak-anak SMA di seluruh Indonesia. Untuk penerimaan di IPB sendiri itu jalurnya ada apa aja sih Kak? Selain dari SNM atau SBM gitu, apa ada jalur lainnya gitu, jalur orang dalam atau jalur apa gitu yang kita nggak tahu ya kayak. Jalur tikus gitu ya. Aduh. Oke, jadi teman-teman semua, untuk masuk IPB itu kalian gak usah khawatir. Jadi kalau misalkan teman-teman gak lolos di SNMPTN, gak usah khawatir karena masih ada SBMPTN yang secara nasional ya. Terus kalau misalkan teman-teman masih tetap tutuh nih pengen di IPB gitu kan, karena udah klik banget nih sama IPB, tapi nggak lolos di jalur nasional SNM dan SBM. Teman-teman jangan khawatir karena jalur mandirinya IPB itu beragam banget jenisnya. Mulai dari yang pertama itu ada UTMBK, ujian mandiri. Jadi itu ujian mandirinya IPB. Nah, ujian mandirinya ini juga terbagi lagi menjadi dua. Ada yang kalau misalkan emang teman-teman nih pede nih sama nilai UTBK-nya, ngerasa nilai UTBK-nya besar. Nah, teman-teman bisa daftar dari jalur UTMBK ini menggunakan nilai UTBK. Tapi kalau misalkan memang teman-teman, kayaknya gue bisa nih lebih besar nilainya kalau misal gue ikut tes mandirinya langsung. Nah, itu juga bisa masuk ke ujian mandirinya IPB. Itu namanya jalur UTMBK. Nah, kemudian selain itu, jalur mandiri IPB juga ada yang namanya jalur prestasi internasional dan nasional. Jadi, buat teman-teman yang punya kemampuan atau punya prestasi yang dibuktikan dengan sertifikat, itu minimal tingkatnya nasional ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah lomba olimpiade atau mungkin lomba kesenian atau mungkin lomba olahraga, apapun bidangnya, asalkan tingkatnya minimal nasional dan juga internasional akan lebih bagus lagi gitu ya. Itu teman-teman bisa mendaftar di jalur PIN ini. Nah, selain itu di jalur PIN ini mencakup juga buat teman-teman yang hafiz Quran. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman punya sertifikat hafalan Quran, itu nggak harus 30 juz ya, karena selama ini pas aku menjabat jadi duta IPB tuh kayak banyak banget nih anak-anak SMA yang, Kak, aku punya hafalan, tapi aku nggak punya hafalan 30 juz, nggak usah khawatir. Jadi ini tuh hafalannya nggak harus 30 juz, tapi alangkah lebih baiknya kalau kalian punya lebih banyak hafalan, itu akan lebih baik lah ya istilahnya, seperti itu. Nah, terus juga ada jalur BUD namanya, itu jalur beasiswa utusan daerah. Jadi ini itu jalur misal kebanyakan sih dari pemerintah daerah di masing-masing kabupaten dan kota atau provinsi ya, tapi juga ada di bagian industri, misal kayak industri, kalau di Lampung itu ada namanya Sugar Group Company, dia itu biasanya memang selalu mengirim mahasiswa dari jalur BUD. Jadi kalau ini sih alurnya teman-teman cari tahu dulu informasi apakah di daerah teman-teman itu pemerintah daerahnya punya kerjasama atau tidak dengan IPB. Nah, kalau misalkan punya kerjasama itu biasanya nanti teman-teman bisa ikutan seleksi yang ditentukan oleh dinas pendidikannya atau mungkin ya pokoknya dinas terkait yang mengurusi tentang hal itu gitu. Dan ini enak karena kalau misalkan teman-teman sudah lolos nih seleksinya, terus nanti teman-teman bisa disekolahkan di IPB dan itu biayanya ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun perusahaan-perusahaan yang ada di daerah, seperti itu. Terus juga ini yang paling menarik nih, yang beda dari universitas lain. Di IPB itu jalur mandirinya ada juga jalur ketua OSIS loh teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ini pernah menjabat menjadi ketua OSIS semasa sekolahnya, nah teman-teman punya kesempatan jalur baru lah istilahnya ya, yang bisa ya teman-teman membuka peluang lebih besar gitu untuk, karena saingannya cuma sesama ketua OSIS aja kan gitu. Nah, selain itu di jalur ketua OSIS ini juga dapat keuntungan, nanti teman-teman bisa ikut beberapa pelatihan-pelatihan kepemimpinan seperti itu. Jadi selain teman-teman dapat beasiswa, ini juga dapat pelatihan soft skill seperti itu. Terus tadi udah berapa sih? Udah UTMBK, PIN, BUD, sama ketua OSIS. Terus ada apa lagi ya? Aku ingat-ingat dulu ya. Nanti sejauh itu aja dulu informasinya. Nanti kalau misalkan ada ingat lagi aku kabarin lagi itu dulu deh.
Oke, itu aja udah banyak banget loh, Pak. Itu luar biasa banget, karena gini bisa hafal, emang luar biasa ya pengetahuan duta IPB. Nggak usah diragukan lagi teman-teman. Emang dari cara penjelasan, ya langsung kalau ingat. misal, ya pokoknya kalau misalkan ada informasi dari aku yang kurang, itu teman-teman semua bisa cek informasinya dengan sangat lengkap di admisi.ipb.ac.id. admisi.ipb.ac.id itu bisa teman-teman akses informasi dari kekangkatan jurusan, kemudian ada informasi jurusannya ada apa aja sih, fakultasnya ada apa aja sih, dan juga tentunya jalur masuk seperti itu, dan tanggal-tanggal penting ya itu di. Nah, tuh dicatat ya, operator dan teman-teman semuanya tuh admisi IPB itu penting banget. Itu emang banyak banget informasi tentang IPB seperti itu. Dan ngomong-ngomong tadi emang yang disampaikan Kak Regina itu udah banyak banget ya, emang IPB itu jalur masuknya emang lebih banyak dibanding kampus-kampus lain, menurutku juga seperti itu. Jadi untuk teman-teman semuanya yang emang berminat nih masuk IPB, nggak usah insecure, nggak usah itu gitu, emang banyak banget jalur. Tadi ada Hafiz tuh, ada ketua OSIS juga bisa masuk lewat jalur itu. Ya Kak? Iya betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya Kak. Untuk tadi kan untuk jalur penerimaan mahasiswa barunya nih. Nah, untuk teman-teman juga ada pertanyaan itu bagaimana sih mempersiapkan agar dirinya itu diterima di IPB University gitu loh. Apa aja yang perlu disiapkan selain doa dan usaha Kak? Gitu. Biasa kan ada yang berdoa doang, usahanya kurang, seperti itu Kak. Tahu aja nih mau jawab hal-hal umum kayak doa dan usaha. Oke. Jadi teman-teman semua, kalau ini sebenarnya lebih ke pengalaman pribadi aku ya, dan juga beberapa teman lain yang masuk dari jalur yang berbeda. Nah, for your information, aku masuk ke IPB itu dari jalur SNMPTN, dari jalur rapor gitu. Nah, kalau untuk teman-teman yang pengen masuk jalur SNMPTN, sebenarnya aku persiapkan kemarin itu adalah sebenarnya kalau rapor sih mempersiapkannya harus sedini mungkin ya. Dari kalian masuk SMA tuh, dari kelas 10 semester 1 benar-benar harus ya usahain nilainya bagus gitu biar kalian mampu bersaing seperti itu. Cuman sebenarnya untuk sistem SNMPTN sendiri sih kita nggak ada yang tahu pasti ya, itu dia ngambilnya dari nilai aja kah atau mungkin ada faktor lain dan lain sebagainya, itu benar-benar kita nggak bisa tahu pasti karena itu kan sistem dari pusat ya. Tapi yang aku lakukan pada saat itu, dan alhamdulillahnya aku keterima nih di Teknik Sipil dan Lingkungan IPB, aku pada saat itu di semester pas mau daftar ya, jangan lupa pokoknya kalian itu pastiin nilai rapor kalian itu sesuai sama minimal persyaratan yang ada di IPB. Gitu. Nah itu juga untuk informasi persyaratannya bisa dicek juga di admisi berapa tuh nilai rapornya. Kalau dulu sih di zaman aku kalau nggak salah tuh 70 apa 75 gitu ya, apa 80 nggak tahu deh. Coba nanti kalian cek aja informasinya, mungkin juga bakalan ada informasi yang update gitu ya. Nah itu pertama kalian harus pastiin dulu nilainya sesuai, karena kan nggak mungkin dong kalian bisa berperang kalau di awal aja nih di gerbang masuk kalian nggak punya tiket masuk gitu istilahnya. Nah terus habis itu pilih jurusan yang memang sesuai sama minat dan passion kalian tentunya, karena gimana pun juga minat dan passion itu bakalan mempengaruhi ketika kalian kuliah gitu. Aku ngerasain sih kayak misalkan ada beberapa teman aku yang sebenarnya dia nggak punya atau cukup lemah di fisika atau di matematika, tapi dia masuk di teknik. Itu menurut aku dia bisa sih survive, bisa, tapi dia harus mau untuk berusaha lebih seperti itu gitu. Jadi ya kalau misalkan emang teman-teman sekiranya orangnya rada males-malesan dan nggak mau berusaha lebih gitu ya, udah jangan ngambil resiko gitu intinya. Nah tapi kalau misalkan emang kak aku mau kok usaha untuk belajar gitu, ya udah silakan survive gitu. Nah terus selain nilai rapor juga pada saat itu sertifikat. Jadi kalau misal sebenarnya memang nggak wajib sama sekali untuk melampirkan sertifikat. Tapi kalau misalkan teman-teman punya sertifikat itu akan lebih bagus gitu ya. Pada saat itu aku melampirkan sertifikat prestasi dan juga sertifikat organisasi. Jadi kan kita cuma boleh 3 tuh ngambilin sertifikat. Nah, aku nggak pengen semuanya prestasi atau semuanya organisasi, tapi pengennya
kedua-duanya ada gitu. Nah, tapi kalau misalkan emang teman-teman punya cuma organisasi, ya silahkan aja dilampirkan daripada tidak sama sekali. Gitu. Terus selain itu juga dipersiapkan agar bisa diterima di IPB. Selain nilai, kesiapan mental gitu ya, terus juga informasi, jangan lupa tuh kalian cari juga informasi kira-kira cuaca di Bogor itu seperti apa, lingkungannya seperti apa. Nanti saya bisa survive nggak sih di sana? Kira-kira nanti orang tua saya ngebolehin nggak sih saya pergi jauh? Misal nih buat teman-teman perantau yang rumahnya di Sabang mungkin, boleh nggak sih saya ke Bogor gitu? Jangan sampai nanti udah nih daftar IPB pas keterima atau nggak boleh langsung ke Bogor, kan sayang ya. Jadi ya yang perlu dipersiapkan selain gimana cara kalian masuk, tapi gimana cara juga kalian untuk bertahan di sana, gimana cara kalian juga untuk bisa ya tidak menyia-nyiakan kesempatan gitu sih. Terus kalau di SBMPTN sebenarnya persiapannya menurut aku ya ikut-ikut TO kalian kan sekarang udah banyak banget ya TO online atau offline gitu lah, pokoknya pinter-pinter lah kalian untuk belajar, ikut-ikut TO, terus kayak coba-coba dan cari juga informasi tentang keketatan. Itu penting tuh, cari informasi di keketatan, jangan lupa itu bisa juga dicari di admisi.ipb.ac.id. Jadi jangan sampai nanti teman-teman tidak memilih jurusan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Misalkan teman-teman ini nilai UTBK-nya hanya ada di rentang misal 500 sampai 600. Tapi teman-teman misal daftar di kedokteran atau mungkin ya pokoknya hal-hal yang seperti itu jangan sampai menjadi penghambat. Atau mungkin juga kan sayang ya kalau misal kalian kemampuannya misal nilai UTBK-nya sampai 700-800 tapi kalian daftar hanya di jurusan-jurusan yang keketatannya rendah, seperti itu kan sayang. Jadi memang harus diperhatikan baik-baik gitu. Lagi ya dipersiapkan agar bisa diterima di IPB. Udah sih itu sih kalau yang khusus-khususnya. Selain itu ya paling ya itu benar, doa sama usaha kalian. Jangan lupa restu orang tua, itu penting banget. Udah itu sih dari aku. Oke, jadi benar untuk persiapannya itu sebenarnya sesuai dengan jalur masing-masing ya Kak. Kalau misalnya SNMPTN berarti ya persiapannya benar harus dari awal semester SMA gitu ya Kak. Terus kalau SBM-nya harus ikut-ikut TO segala macam, dari sesuai kalian mau jalur apa gitu. Bener nggak Kak gitu? Betul, dan jangan lupa untuk berkas sih. Berkas biasanya kan kayak kalau misalkan jalur ketua OSIS nih kan ada harus ngelampirin sertifikat yang menyatakan kalau kalian itu benar-benar ketua OSIS gitu, atau yang bertanda tangan kepala sekolah. Itu kan berkas-berkas seperti itu kan penting ya untuk dipersiapkan. Nah, jangan sampai ketinggalan deadline gara-gara aduh kemarin lupa nih belum ngurusin ke kepala sekolah, belum ditanda tangan kepala sekolah, atau sekolah-sekolahnya ke luar negeri misalkan, kan sayang ya. Jadi memang harus diperhatikan sih hal kecil seperti itu. Nah tuh diperhatiin ya teman-teman ya, emang saran dari Kak Regina ini benar-benar mendetail, bahkan sampai hal-hal kayak gitu harus diingetin tuh. Oke Kak Regina, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, bagaimana perkuliahan di IPB? Ini pertanyaan ini sebenarnya siapapun bisa menjawab ya, bagaimana perkuliahan di IPB. Tapi untuk Kak Adi juga bisa jawab ini Mas. Menurut Kak Regina, kayaknya kalau saya penuh dengan duka-duka saja. Jadi mungkin dari pengalaman Kak Regina saja deh, bagaimana sih perkuliahan di IPB gitu. Oke. Nah, untuk pengalaman aku di IPB ya. Nah, ini aku pengen sharing informasi juga nih sebelumnya. Teman-teman, jadi di IPB itu kita menganut sistem persamaan kompetensi dulu di awal. Jadi kalau misalnya teman-teman familiar dengan kata-kata TPB, tingkat persiapan bersama, itu di IPB kita ada. Tapi namanya PPKU. Itu program pendidikan kompetensi umum. Jadi untuk teman-teman yang jauh dari Jabodetabek nih, misal kayak teman-teman dari timur Indonesia, dari barat Indonesia gitu ya, mungkin ada lah sedikit keraguan. Aku pun juga ngerasain hal yang sama. Dulu kan aku kan dari Lampung ya, dan Lampungnya pun cukup ya jauh gitu, kayak pinggirannya Lampung gitu lah istilahnya, kayak jauh lah, daerah jauh gitu dari Jabodetabek. Tentu itu nggak bisa dipungkirin kalau kita pasti punya kompetensi yang berbeda dengan anak-anak di Jabodetabek gitu kan. Dan aku juga cukup ngerasa minder pada saat itu.
bisa nggak ya nanti aku bersaing sama anak-anak Jabodetabek gitu, sama anak-anak Bandung gitu lah, istilahnya anak-anak kota lah gitu. Tapi hal itu dipatahkan karena di tingkat 1 IPB itu untungnya kita punya tingkat persiapan bersama. Jadi itu tuh ibaratnya kayak kalian kelas 4 SMA mengulang lagi informasi-informasi pelajaran-pelajaran di SMA gitu. Jadi biar sama, jadi kayak pemahaman teman-teman yang dari timur Indonesia atau barat Indonesia itu sama dengan yang di Pulau Jawa gitu. Dan juga itu tujuannya agar nanti ketika kita masuk ke departemen kita masing-masing, kita sudah punya basic yang sama, sudah siap gitu lah istilahnya. Nah jadi atas dasar hal tersebut aku jadi kayak ngerasa oke, berarti aku nggak boleh minder gitu. Kita belajar mulai dari hal yang sama kok gitu kan. Jadi enaknya ya perkuliahan di IPB itu karena satu ada tingkat persiapan bersamanya dulu, terus habis itu juga sarana dan prasarana di IPB itu lengkap. Jadi teman-teman mau cari apa aja untuk mendukung kegiatan belajar mengajar bisa gitu. Ibaratnya kayak laboratorium kita punya alat dan bahan yang lengkap gitu. Terus juga kita punya perpustakaan besar yang memuat informasi banyak banget, baik buku fisik maupun online gitu ya. Terus juga kita punya untuk mobilisasi, kita mau kemana gitu, misal anak fakultas kedokteran hewan kan jauh tuh ya di belakang gitu. Terus mau ke depan gitu, itu mobilisasinya nggak usah khawatir karena di IPB juga ada bus IPB gitu. Jadi gratis pula gitu kan, jadi ya kalian nggak usah khawatir lah untuk kuliah di IPB itu, pokoknya kita terfasilitasi. Terus juga perkuliahan di IPB itu ilmunya khusus sih menurut aku ya, karena kan kita misal apalagi yang di bagian bidang pertanian kayak fakultas pertanian dan lain sebagainya, kehutanan, terus peternakan dan lain sebagainya, itu kan berkaitan sama pangan ya. Dan seperti yang kita tahu kalau pangan itu jantungnya bangsa gitu, hidup dan matinya bangsa gitu istilahnya kan. Jadi kita belajar hal itu ya belajar juga tentang hidup kita gitu. Terus juga ya kayak ilmu-ilmu terapan kayak misal kita nih di teknik sipil dan lingkungan, itu juga belajarnya detail dan juga dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dan kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi itu penting sih. Nah, selain itu juga berkuliah di IPB itu kita difasilitasi nggak cuma untuk akademik, kehidupan akademiknya aja, tapi juga untuk non-akademik. Misalkan teman-teman nggak pengen nih jadi mahasiswa kuliah pulang atau kupu-kupu. Nah, pengen ikutan organisasi, tenang. Organisasi tingkat IPB, tingkat fakultas maupun tingkat departemen itu ada. Dan juga kalau misalkan teman-teman punya hobi pengen disalurkan, baik seni, olahraga, atau mungkin hal-hal lain, atau sosial gitu mungkin, nah itu juga bisa disalurkan seperti itu. Ya pokoknya selagi kita bisa kita sebagai mahasiswa bisa memanfaatkan peluang atau juga memanfaatkan fasilitas yang ada, insya Allah terbantu dan enjoy banget sih untuk kuliah di IPB. Oke. Oh ya Kak, listen, asik listen. Di IPB itu untuk tingkat pertamanya itu ada wajib asrama gitu ya Kak untuk mahasiswa baru. Nah untuk Kak Regina ini dulu wajib asramanya gimana sih, boleh ceritain nggak sedikit pengalamannya? Apa Kak Regina ini mahasiswa yang cabut-cabutan asrama atau ternyata rajin banget asrama ikut kegiatan solong gitu-gitu nggak Kak? Oh iya dong, rajin. Jadi gini, iya benar sekali teman-teman yang dibilang sama Adi. Kalau di IPB itu untuk tingkat pertama juga pas tadi aku bilang kan kita di tingkat persiapan bersama di PTKU, itu kita juga wajib asrama. Jadi mau teman-teman tuh rumahnya di depan IPB sekalipun gitu tinggal ngesot, kalian tetap harus asrama gitu. Nah, tapi nggak usah khawatir karena asramanya seru. Aku sih personally aku ngerasa seru banget, enjoy banget ya sama, karena selain aku yang kan jauh ya, tadi udah aku bilang aku dari jauh gitu, aku juga ngerasa kayak wah aku di kota orang, nanti aku bisa nggak sih beradaptasi di sana gitu kan, terus nanti aku mau tinggal di mana ya kira-kira. Aku tahu kan kalau misal kita baru pindah ke daerah baru kan kayak pasti adalah kekhawatiran
kira-kira di daerah ini aman nggak ya, kira-kira di daerah ini harus gimana gitulah, banyaklah pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Untungnya kita asrama, jadi kita bisa mengenal dulu lingkungan kita, mengenal dulu daerah sekitar kampus itu seperti apa, dan itu difasilitasi di asrama gitu ibaratnya. Dan di asrama pun yang aku rasakan ya, karena kan kita ada teman lorong, teman kamar gitu kan, jadi seru ya. Yang aku rasakan dulu tuh seneng banget karena satu kamar kan kita berempat dan itu beda-beda daerah. Kita jadi kayak tiap abis pulang kampung tuh ya kita tukar-tukaran oleh-oleh. Jadi aku ngerasain tuh makanan dari Jepara itu oleh-olehnya apa, terus dari Pamulang tuh oleh-olehnya apa gitu, yang dari Bogor, yang dari Lampung gitu lah istilahnya. Terus juga kalau misalkan ujian, jadi ada teman belajar. Jadi kalau aku sih dulu ya seneng banget karena di lorong itu aktif gitu. Jadi kalau misalkan kita ujian, tanya jawab, misal kayak ujiannya biologi, kita tanya jawab, segala macam, terus nanti kita rebutan jawab kayak gitu. Jadi belajarnya fun sih gitu. Nah, terus kalau misalkan di asrama juga, ya pokoknya enak sih karena bibi laundry ada. Kalau misalkan teman-teman gak mau nyuci sendiri bisa bibi laundry. Atau kalau misalkan teman-teman pengen catering juga makan ada gitu. Pokoknya lengkap lah di asrama, nggak usah takut gimana-gimana. Dan dia enak karena posisinya tuh tinggal nyebrang aja dari asrama ke tempat kita kuliah gitu. Nah ya tuh, jadi untuk teman-teman sekaligus menjawabnya, jadi sebenarnya tadi ada pertanyaan Kak untuk momen apa saja yang hanya dapat diperoleh di IPB. Jadi salah satunya yaitu teman-teman kalian bisa ada wajib asrama di mana nanti banyak banget pengalaman seperti yang tadi Kak Regina bilang, tukar-tukaran oleh-oleh. Dan di asrama itu ada banyak banget kegiatan solong gitu, ya aku lupa apa aja namanya. Dan kalau lagi masa musim-musim UTS atau hujan itu pada belajar bareng-bareng tuh, jadi enak deh pokoknya. Iya, yang paling seru tuh kalau misal kita lagi solong atau sodung, ya kan? Solong sodung tuh ini. Nah ya sodung, ngaji lorong, ngaji gedung, terus juga sholat subuh berjamaah gitu, itu seru banget deh pokoknya. Oke nih Kak Regina, tadi kan kita bahas Kak Regina sebagai mahasiswa di ITB nih, tapi kan Kak Regina itu jurusannya adalah teknik sipil dan lingkungan. Betul. Ya kan Kak? Untuk Kak Regina selama 3 tahun nih di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, kira-kira suka dukanya apa aja Kak untuk berkuliah di Departemen Teknik itu yang sekali gitu? Jadi teman-teman suka, jujur sukanya banyak sih, karena aku ngerasa beruntung ada di jurusan teknik sipil dan lingkungan, karena ya mungkin gak cuma di IPB doang ya, tapi di universitas-universitas lain kalau jurusan teknik itu terkenal solid kan, gitu kan. Jadi aku ngerasa sih kesolidaritasan itu di jurusan teknik sipil dan lingkungan itu benar ada, aku ngerasa banget. Bahkan juga kayak jurusan sil kan mayoritas, kalau di tahun aku tuh mayoritas laki-laki ya, jadi kayak bisa 65-35 kali ya ininya, persentasenya gitu antara laki-laki dan perempuan. Jadi aku sih yang cewek nih ya ngerasa amat sangat dilindungi oleh teman-teman aku nih yang cowok-cowok gitu. Jadi seru, solidaritasnya seru, itu pertama. Terus sukanya lagi praktikum, karena aku nih anaknya ekstrovert banget gitu ya. Aku nggak betah lama-lama diem di ruangan, cuman kayak dengerin duduk diam gitu kan, aku nggak bisa diem ya. Jadi aku senang banget yang namanya ke lapangan, ketemu sama orang-orang gitu kan, terus kayak mainin alat dan lain sebagainya. Itu juga sukanya, termasuk sukanya di teknik sipil dan lingkungan, karena kita praktikumnya benar-benar ada yang bagian turun langsung ke lapangan, atau kalaupun di laboratorium juga kita ada laboratorium yang memang lengkap gitu peralatannya. Misal laboratorium lingkungan itu di kayak laboratorium kimia lah, banyak barang-barang gelas ukur dan lain sebagainya. Itu juga gitu. Terus sukanya lagi kita banyak kegiatan-kegiatan yang sipil banget gitu ya istilahnya. Kayak misalkan ketemu sama ada apa tuh namanya, kayak seminar-seminar dengan alumni-alumni, ada pelatihan-pelatihan untuk
bidang keilmuan kita juga, terus juga ada kayak belajar gimana kan kalau di sipil kan banyak menggunakan aplikasi ya, belajar bareng AutoCAD, belajar bareng SketchUp, belajar bareng banyak lah pokoknya itu gitu. Jadi aplikasi-aplikasi itu juga kita belajar bareng gitu. Terus guru-gurunya dosen-dosennya juga baik-baik, seru lah. Cuman memang tegas ya, seorang dosen memang pada dasarnya memang harus tegas gitu kan. Kita aja gitu, jangan sampai udah dikasih deadline-nya besok gitu misalnya, terus kita ngumpulinnya minggu depan, itu kan keterlaluan ya. Jadi ya kalau misalkan kita normal-normal aja pasti dosennya baik juga gitu. Cuman ya kalau misalnya ngomongin duka, tugasnya ya apalagi di semester 3 tuh ada gambar teknik, ya siap-siap aja untuk ada begadang dikit gitu, karena kita 1 minggu berapa gambar gitu kan. Tapi ya itu pasti kepake banget untuk di semester berikutnya dan di kehidupan kita sebagai civil engineer. Terus untuk masalah terus duka juga ya, dosen-dosen IPB itu tegas banget. Jadi ya teman-teman, nggak cuma di IPB, nggak secara umum di IPB aja sih, nggak, tapi khususnya di teknik sipil dan lingkungan aku ngerasa banget itu semua dosen tuh tegas, apalagi saat ujian gitu. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman mencoba-coba untuk menyontek, karena nanti kalian bisa ngulang deh, seperti itu. Terus juga jangan sekali-sekali coba untuk titik absen, itu juga sanksinya tegas karena pelanggaran yang tidak ringan. Terus juga kalau dukanya, apalagi ya dukanya ya, paling selain tugas, dukanya di skill itu nggak ada, udah itu aja. Tugas aja sih paling yang rada membuat pusing. Luar biasa banget itu teman-teman. Kak Regina ini ternyata emang malah banyakkan sukanya daripada Bulana tuh, seperti yang disampaikan Kak Regina. Oke. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Regina, buat teman-teman di seluruh Indonesia penjuru negeri ini, untuk yang masih penasaran dengan teknik sipil dan lingkungan, kalian bisa pantengin media kita dari Matesil di Instagram. Ada juga nanti kita akan buat acara, itu namanya Indonesian Civil and Environmental Festival atau ICEF 2021 yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus sampai dengan Oktober. Jadi kalian bisa tahu tuh kegiatan-kegiatan apa aja yang kami lakukan di teknik sipil dan lingkungan, seperti itu. Nah, untuk Kak Regina, pertanyaannya sudah habis ternyata tanpa kita sadari, secepat itu pertanyaannya habis. Dan mungkin sebelumnya kita tutup, itu aku pengen dong dari Kak Regina say hi buat sahabat-sahabat ICEF kita di luar sana untuk mengikuti kegiatan kita. Oke, baik. Halo teman-teman ICEF, gitu ya, teman-teman sahabat ICEF yang ada di seluruh Indonesia. Aku juga dulu pernah ada di posisi Adi. Aku pernah menjadi panitia dari acara yang luar biasa ini. Aku juga pernah pada saat aku tingkat 1, aku jadi peserta dari acara ini. Dan aku juga ketemu sama teman-teman SMA pada saat itu. Yang aku rasakan adalah kalian nggak akan ada ruginya sama sekali untuk ikut acara ini, karena pertama kalian bakalan dapat pengalaman bagaimana sih dunia sipil dan lingkungan itu. Terus juga kalian punya kesempatan-kesempatan, kan ada berbagai macam lomba ya yang bisa kalian ikuti, dan dari situ teman-teman juga bisa nanti untuk bertemu dengan teman-teman yang lain dari berbagai daerah seperti itu. Jadi selain jadi ajang untuk ikut perlombaan, di sini juga teman-teman bisa jadi ajang untuk menambah relasi teman-teman dari daerah-daerah lain seperti itu. Jadi silahkan diikuti rangkaian ICEF ini, baik nanti ada webinar ataupun mungkin nanti ada perlombaan atau mungkin ada challenge yang tentunya punya hadiah menarik. Nah, teman-teman silahkan ikuti rangkaian acaranya. Jangan lupa juga informasinya bisa dipantengin terus di Instagramnya ICEF IPB dan juga di Himatesil ya. Mungkin kalian bisa cari-cari aja di situ. Oke? Semangat, kita tunggu partisipasi teman-teman semua untuk bergabung di
Indonesian Civil and Environmental Festival 2021 ya, Di ya? Iya betul Kak, 2021. Oke, buat teman-teman ISEF di luar sana, sepertinya untuk informasi-informasi tadi udah sangat bagus banget kalian dapatkan dari narasumber juga terpercaya. Dan terima kasih juga untuk Kak Regina atas waktu dan kesempatannya, Kak. Kak Regina ngomong-ngomong makin cantik banget nih sekarang nih ya, senyumnya benar-benar bikin sayang. Jadi malu. Bercanda ya Kak. Oke. Untuk teman-teman, tadi udah disampaikan juga sama aku dan Kak Regina. Kalau kalian masih penasaran tentang teknik sipil dan lingkungan dan ISEF, bisa langsung ke Instagram dan TikToknya Himatesla atau ISEF_IPB ya. Oke, aku rasa cukup sih untuk podcast pertama kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya di ISEF Talk. So, be curious and bye-bye. Hai, terima kasih semuanya. Jangan lupa ikutan ISEF. ISEF Talks. ICEF ISEF Talk.